datang siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Tajur Halang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama Ibu Sriami SPDMN. Ibu mengajar mata pelajaran matematika. Selamat ya bagi kalian semua yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Tajur Halang. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Maka dari itu, pembelajaran tatap muka secara langsung belum bisa kita laksanakan. Tetapi pemerintah memberi kebijakan bahwa pembelajaran bisa dilakukan secara daring. Bahkan kegiatan MPLS hari ini pun kita lakukan secara daring. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Apa itu belajar efektif? Bagaimana cara belajar efektif? Nah, untuk itu mari sama-sama kita simak penjelasan berikut. Cara belajar efektif. Kita pahami dulu makna dari belajar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar artinya berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berubah tingkah laku, atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan efektif itu ada efeknya atau ada akibatnya, ada pengaruhnya, ada kesannya, atau dapat membawa hasil. Nah, jadi belajar efektif itu apa? Belajar yang efektif itu adalah proses pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Oke, sekarang apa saja yang harus kita lakukan untuk dapat belajar efektif? Di sini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, niat dan berdoa. Nah, kenapa niat dan berdoa harus dilakukan di awal? Karena dengan hal tersebut, kita bisa lebih fokus saat belajar. Selain itu, berdoa juga termasuk dalam nilai religi. Kemudian kalian buat perencanaan yang baik dan buat jadwal belajar yang baik. Kedua, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Kalau guru kalian bertanya dan kalian tahu jawabannya, maka jawab pertanyaan tersebut tanpa harus menunggu guru itu memanggil nama kalian untuk menjawabnya. Yang ketiga, belajar dengan serius dan tekun. Catatlah apa saja yang guru kalian jelaskan. Kemudian, saat ada waktu luang, baca kembali catatan kalian. Coba pahami dan dimengerti. Jika sudah merasa mantap, kalian bisa menguji diri kalian sendiri dengan mengerjakan beberapa latihan soal. Kalau sudah selesai dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Kemudian,
pelajari lagi soal yang masih salah jawabannya. Keempat, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Jadi, bagian-bagian yang penting itu sebaiknya ditandai atau dicatat agar lebih mudah untuk dibaca ataupun dipelajari kembali. Kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Nah, maksudnya di sini, jika ada hal-hal yang masih belum kalian mengerti, maka jangan ragu untuk bertanya. Ataupun sebaliknya, jika ada teman kalian yang masih bingung, jangan ragu juga untuk membantu menjawabnya. Yang keenam, mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Biasakan mengulang kembali materi yang sudah disampaikan untuk menghindari sistem kebut semalam. Sehingga, jika ada ulangan harian, kalian tidak perlu belajar semalaman ataupun sampai larut malam. Kemudian, pelajari juga materi yang akan diberikan esok harinya. Yang ketujuh, kerjakan PR. Nah, di sini kalau ada PR dari guru kalian, mohon segera dikerjakan. Jangan dibiasakan menunda-nunda. Karena kalau kalian tunda-tunda, nanti akan lupa. Nah, kalau PR langsung kalian kerjakan, nanti kalian akan punya waktu luang untuk mengerjakan hal-hal yang lain dengan nyaman. Kemudian selanjutnya, jujur dalam mengerjakan ulangan ataupun ujian. Biasakan jangan menyontek. Nah, sekarang kita lihat metode belajar efektif. Ada beberapa macam yang bisa kalian coba. Di antaranya, yang pertama dengan belajar kelompok. Nah, di sini kegiatan belajar bisa menjadi lebih menyenangkan itu jika kalian belajar kelompok dengan teman. Di situ nanti kalian bisa saling membantu. Dalam satu kelompok harus ada yang lebih unggul dalam materi tertentu. Buat kelompok kecil saja, jangan terlalu banyak. Kenapa tidak boleh terlalu banyak anggotanya? Karena kalau terlalu banyak anggotanya akhirnya tidak efektif dalam belajarnya. Yang kedua, kalian juga bisa melakukan belajar dengan praktek. Banyak latihan soal. Itu adalah kunci untuk mahir dalam suatu hal. Nah, semakin banyak kalian berlatih dan memahami soal, itu akan terbiasa juga untuk mengerjakannya. Kemudian yang ketiga, belajar dengan meniru. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna itu melalui metode imitasi ataupun meniru. Nah, metode ini direalisasikan ketika seorang itu meniru orang lain atau gurunya. Keempat, metode percobaan dan kesalahan. Kita juga bisa belajar dari percobaan-percobaan pribadi dan akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang dalam percobaannya terdapat kesalahan saat memecahkan masalah. Namun tetap dicoba lagi sampai pada akhirnya kita akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. Oh ya, kalian juga bisa belajar di luar pelajaran sekolah, misalnya dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kalian senangi untuk mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah. Nah, di saat pandemi seperti ini, pembelajaran dilakukan secara daring di rumah masing-masing. Lalu, apa saja yang harus kita perhatikan di dalam pembelajaran jarak jauh? Kita simak dan perhatikan kembali tayangan berikut. Yang pertama itu adalah tepat waktu. Pastikan kamu masuk ruang kelas daring itu tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang sudah tersedia. Yang kedua, bersiaplah untuk kelas daring. Pastikan semua keperluan pembelajaran sudah siap sebelum kelas dimulai. Misalnya alat tulis. Jadi, ketika pembelajaran dimulai oleh guru, kalian sudah siap dan bisa mengikutinya dengan baik. Yang ketiga, menggunakan seragam. Meskipun belajar dari rumah, kalian tetap wajib menggunakan seragam sekolah ya. Yang keempat, perilaku di ruang kelas daring. Meskipun kalian berada di rumah masing-masing,
Perilaku dan sopan santun saat berada di ruang kelas daring harus tetap diperhatikan. Nyalakan kamera saat pembelajaran berlangsung dan aktifkan mikrofon. Kelima, kolom chat ruang kelas daring. Selain bertanggung jawab dengan kamera dan mikrofon, kalian juga harus bertanggung jawab dengan kolom chat yang tersedia di ruang kelas daring. Pastikan juga perilaku dan sopan santun tetap terjaga di kolom chat tersebut. 6. Hadir sepenuhnya. Perhatikan penjelasan guru. Buat catatan penting dan berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran di kelas daring. Jangan main game, cek media sosial, makan, nonton video, ataupun yang lainnya yang akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh, hilangkan gangguan. Perhatikan lokasi dan situasi saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Carilah tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kalian bisa lebih konsentrasi di dalam belajar. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimum atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar dan buatlah jadwal pelajaran yang baik. Kemudian disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan lain sebagainya telah tiba, jangan ditunda-tunda. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila kamu tidak menyukai mata pelajaran, contohnya mata pelajaran matematika, maka banyak-banyaklah kalian berlatih. Misalnya mengikuti les atau belajar kelompok dengan teman yang lain. Siapa tahu yang tadinya tidak suka malah berbalik menyukainya. Kemudian cari pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas, dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua kalian. Selain itu, kalian juga bisa belajar dari teman yang berprestasi. Selanjutnya, hindari belajar yang berlebihan. Maksudnya, jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kalian akan panik jika belum siap. Nah, jalan pintas yang sering dilakukan itu adalah belajar sampai larut malam. Nah, sebaiknya jika kalian akan menghadapi ujian, jangan tidur malam-malam, karena jika kalian begadang semalaman akan membawa dampak buruk bagi kesehatan. Itu tadi penjelasan mengenai cara belajar efektif. Semoga dari penjelasan tadi bisa diaplikasikan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan pandemi yang sekarang ini bisa cepat berlalu. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.